tes kelas 3 awal, dimana orang-orang tuh taunya aku pulang syuting gitu kan, pulang kerja. Jadi orang-orang kayak, hah, Indah mau masuk kedokteran? Nggak mungkin. Indah kos ke depan, gitu kan. Panik. Ambil kuncinya pelan-pelan. Anggap ini Jumaid, ini tuh manusia deh. Tuhan memang satu, kita beda. Kalaupun harus pacaran, kita udah harus sama-sama tahu ini kita endingnya sudah tidak mungkin. Bener. Hai guys, welcome back to Bucket List. Hari ini aku lagi sama Kak Indahku. Kita bisa kalau ketemu kerjaannya nge-review akhlak. Review alat dan tidur sih. Iya, coba kan? Boleh nggak di siapa yang mau di-review akhlaknya? Gimana kalau kita review gosip-gosip K-pop dulu K-pop kali ya, dulu. yang lagi banyak kemarin viral gitu loh. Ntar dulu tapi kita ngebahas Kak Indah dulu. Kita perkenalan dulu kali ya. Kita langsung main hajar aja. Aduh maaf ya. Ini apa kita fans lu namanya apa? Galways. Enggak apa-apa. Kita emang konsepnya di sini julid bareng gitu. Julid bareng. Bukan interview, bukan wawancara. Bukan ya. Kan bukan wartawan juga. Betul. Kak, apa kabar Kak? Baik. Apa kabar? Baik, aku juga baik. Alhamdulillah. Kita udah janjian dari kayak dari kemarin sih. Berapa kali udah pengen barengan sama Kak Indah, cuman belum ketemu nih waktunya. Sekarang sibuk banget ya, mohon maaf. Gimana aku bingung, harus disyukuri tapi ya, meskipun disyukuri. susah jadinya ya kalau ketemu. Pasti dong, lagi ngapain aja nih belakangan? Kalau sekarang sih aku lebih ke lagi workshop untuk bikin EP, mini album. Bentar lagi kayak juga kan. Iya, single dulu sih tapi kita kan mau ini OTW bikin girl band betul. gitu. Kita mau bikin kayak girl band yang lebih ke vokal semua Vocals ya. itu jadi kayak ala-ala mamamu, tapi kalau kita jadi mamaku. Bisa. Karena kita masih 2 orang, jadi kalau kalian punya rekomendasi kira-kira Atau kalian mau lagi? daftarin diri kalian Atau kita sendiri? bikin online audition mungkin, atau offline audition bisa banget coba. Iya, di IK Company ya kan? IK Company, benar. Betul. Kita sudah distribusi banyak banget penyanyi, jadi ditunggu kita mau bikin Indahkus Mamaku. Company. Indahkus Company. Tuh, jadi sekarang jadi CEO. Ya maksudnya kalau sekarang kan orang lebih gampang untuk bikin karya sendiri sih sebenarnya itu. Jadi udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun jadi bikin company sendiri. Terus sekarang apa ya? Sebenarnya di balik itu aku juga buka klinik online gitu sih sekarang semenjak PPKM terakhir itu. Pernah ngerasa chaos dan aku di entertainernya jadi kadang juga nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku buka Swap at Home. Swap Swab apa tuh? Apa yang di swab? Buat teman-teman yang nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, tapi ya pengen di home visit jadi bisa ke situ. Berarti kakak yang nge-swab atau ada? Iya, aku dokternya juga, tapi kalau pas sekarang aku udah mulai sibuk, jadi pas aku lagi kosong baru aku jadi dokter lagi. Oh, jadi baru jadi dokter lagi. Iya, karena lebih ke dokternya tuh sedikit lah. Makanya itu tadi aku mau nanyain, ini sibuk banget udah jadi CEO, udah jadi penyanyi kemana-mana, ini gelar dokternya mau diapain? Ada banget. Jadi pokoknya buat teman-teman nih banyak banget loh yang bilang kayak gitu kan. Gelarnya nggak kemana-mana, gelarnya ada di situ. Cuman kalau dokter tuh bukan public consume gitu loh. Jadi emang nggak bisa. Ya udah, jadi aku memang yang bisa dinikmati teman-teman adalah karyaku sebenarnya gitu. Dan mungkin passion aku di situ. Waktu pertama kali masuk dunia kedokteran, aku udah tahu ceritanya. Pertanyaannya ke situ ya. Aku udah tahu ceritanya, tapi kita tanya lagi pura-pura nggak tahu. Kita pura-pura nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu. Itu apakah dunia kedokteran seindah yang di drakor-drakor gitu? Wah, tidak sama sekali saya. Ada apa itu? Jadi pertama kali aku masuk karena aku cuma bisa biologi di SMA. Cuman bisa biologi beneran kayak SMA tuh adalah dimana aku tuh tidak paham kayak apa yang harus aku lakukan. Karena lebih banyak ke main dan ekskul zaman aku kebetulan sekolah di SMA Negeri 5 Bandung. Terus aku cuma bisa biologi, terus aku tes kelas 3 awal, dimana orang-orang tuh taunya aku pulang syuting gitu kan, pulang kerja. Jadi orang-orang kayak, hah, Indah mau masuk kedokteran? Nggak mungkin. Kayak, ya nggak mungkin bisa masuk kedokteran. Orang syuting terus gitu. Aku ikut tes. Dari SMA tuh syuting berarti?
Dari SMA, cuman kayak masih karena masih sekolah dan syarat dari ibu aku harus kayak ngutamain pendidikan dulu. Jadi toh aku juga kayak ya cuman penasaran gitu-gitu kan. Itu jadi dokter cuma karena penasaran. Iya, terus aku penasaran waktu tesnya kelas 3 awal. PMDK aku ingat, abis itu nggak taunya di antara satu kelas aku yang masuk cuman aku doang. Terus aku kayak, lah masuk dong. Itu belajarnya mati-matian tuh Kak? Enggak. Maksudnya karena ada tes psikologi bla bla bla. Maksudnya aku lebih ke mungkin setelah aku tahu mungkin aku lebih tekun aja. Dibilang pinter enggak, karena setelah aku masuk pun ada yang lebih pinter lagi dari aku. Aku bukan yang kayak juara 1 gitu, enggak. Tapi kebetulan mahasiswa berprestasi mal ada. Tapi emang dokter kan selama ini image-nya harus orang-orang pinter yang kayak gitu ya, kan Kak? Tapi ada juga. Tapi kalau aku mungkin karena aku akhirnya suka biologi dan menurut aku paham dulu. Jadi kalau paham tuh ngafalinnya ngikutin. Terus ya justru dari masuk ke dokteran aku juga tadinya tuh aku diajakin dosen kayak coba ikutan lah mahasiswa berprestasi. Kayaknya nggak mungkin. Aku ikutan gak taunya juara gitu. Baiklah. Gitu. Jadi aku pikir kayak mungkin karena aku suka ya, jadi nggak ngerasa effort banget jadinya. Gitu. Setelah masuk, kemudian ternyata passion aku di musik, ya lulus dulu aja ya. Iya betul. Paling nggak bisa jadi dokter untuk lingkungan sekitar aku, gitu. Jadi kapan dibutuhkan aku jadi dokter. Kuliahnya gimana tuh Kak? Berat gak? Berat banget. Gimana tuh beratnya? Aduh, dibilang. Kalau kedokteran itu senioritas, kayak itu udah rahasia umum banget kalau kedokteran itu senioritas. Tapi tuh kayaknya aku ngerasa passion aku di entertain karena aku ngerasa ya aku enjoy gitu di situ. Kalau dokter aku enjoy jadi dokter, cuma nggak enjoy ketika udah harus facing sama yang begitu-begitu kayak. Tapi kalau senioritasnya tuh separah apa emangnya? Takut banget. Aku bisa ngucapin kayak di sini. Parah banget. Aku bilang parah banget aja. Aku nggak bisa karena beda-beda sih tiap universitas gitu. Tapi yang jelas aku inget banget. Sebenarnya aku nggak tahu sih, mungkin maksud dosennya baik semuanya ya. Tapi aku pernah waktu aku sebelum masuk rumah sakit masih di tempat kuliah, ada dosen yang nyampein ke seniorku bilang, siapa adik kelasmu? Indah ya, Indah Kus ya itu. Tuh tanyain dia mau jadi dokter apa mau jadi artis. Wow. Terus itu ya dibilang kena mental, aku selalu kena mental setiap sekolah karena kayak aku belum masuk aja udah kena mental. Cuman yang aku seneng kayak mungkin dosen-dosen yang udah ketemu aku akhirnya jadi baik banget. Maksudnya jadi karena kenal aku yang sebenarnya. Aku wajar banget sih kalau misalkan dosen-dosenku ini akhirnya kayak gitu ke aku. Mungkin mereka pengennya ya lu kalau lu dikenal orang lu juga harus bener sekolahnya, mungkin gitu kali ya. Cuman justru karena digituin aku jadi kayak on fire gitu, kayak enggak kok gue bisa jawab pertanyaan dosen-dosen ya, akhirnya jadinya gini sama dosen. Aku kira orang cakep tuh udah nggak punya masalah gitu, kayak tidak ada senioritas, mau sebentar nggak full time jadi dokter, separuh jadi artis, separuh jadi dokter juga tidak apa-apa, dipermudah gitu. Ternyata tidak mungkin sama sekali. Bahkan aku ospeknya dulu aku terus yang kena Indah Kus. Wah, dari belakang udah disumpetin sama teman-teman aku kan. Di waktu ospek aku inget banget ada kadaver yang harus kita gali-gali untuk dapetin kunci biasa ospek. Kadaver, tau kan ya kadaver? Apa itu? Mayat, sayang. Mayat yang buat dipelajarin sama mahasiswa kedokteran yang sudah diformalinin. Beneran? Iya, beneran mayat yang udah hitam banget gitu, yang masih awal pertama kali masuk kedokteran masih itu sendiri banyak kan sama ramean kayak ospek gitu. Okay. Ospek aku emang paling termantep kayaknya, setelah itu nggak kayak angkatanku dulu. Terus kayak udah disembunyiin tuh aku sama teman-teman aku udah paling belakang, tetap aja Indah Kus ke depan gitu kan. panik ambil kuncinya pelan-pelan, anggap ini cuma ini tuh manusia deh awalnya. Itu kan dulu masih takut banget takut banget. Iya Kang, gitu. Pokoknya selalu aku aja ya aku depan. Wah kacau, jadi selalu aku yang dijadikan tumbal. Padahal nggak juga cari-cari masalah ya baru padahal masuk. Aku rasanya hampir mengikuti semua peraturan sih. Mungkin dipikir sama kakak-kakak tingkat kakak tuh kayak
ini cewek cakep pasti manja deh gitu mikirnya. Tapi santuy sih, aku lebih ke emang orangnya bodo amat sih. Jadi dan anaknya rada memberontak. Maksudnya kalau aku nggak salah aku memberontak. Sedap. Jadi seru kan ya. Nggak bisa gitu. Ngelawan ya tetep ya. Anaknya ngelawan tetep. Baiklah. Terus tuh jadi dokter ngadepin luka-luka orang. Tapi aku suka. Aku mungkin aku tahu aku suka skill karena aku tuh suka ngejahit gitu-gitu loh. Aku lebih suka itunya dibanding ngasih teori, ngerti gak sih? Oke. Tapi maksud aku aja tuh kayak mencium bau-bau busuk, ngeliat muntah orang tuh bukan muntah langsung ya, muntah di film aja. Aku tuh udah gak bisa Kak, bener-bener hilang nafsu makan aku 3 hari. Sumpah ngeliat orang muntah. Terus Kakak jahitan aku rapi loh. Oh iya. Rapi banget teman-teman. Itu kalau ngejahit badan bisa diterapkan di jahit baju nggak? Kalau jahit baju aku mau nih. Sorry beda ya. Oh beda. Beda sayang. Oke. Terus itu jadinya kakak udah nggak ada sama sekali rasa-rasa geli atau apa pertama kali? Pertama kali pasti ada lah. Pertama kali ya. Pertama kali yang kalau darah segala macam organ dalam mah aku santuy karena ya emang mungkin udah lewat psikologi kan, tes psikologi segala macam. Tapi pas pertama kali aku ingat yang aku takut banget itu, jadi kan kalau koas tuh kita gimana ya? Ngikutin, jadi kayak ngeliatin gitu kan, ngeliatin spesialis yang lagi bedah apa gitu-gitu. Kalau udah 2-3 kali baru kayak ngebantuin ngeasistenin gitu kan. Terus pertama kali tuh aku operasi ini apa sih? Kalau stroke itu kan harus dibedah ya otaknya buat dilihat di mana sumbatannya gitu kan. Otak cuy, aku pikir kayak gimana ya bukanya? Beneran di board cuy yang astaga. Pertama kali kayak baru kasa mampus terus ngeliat otak. Wah takut. Kenapa tuh? Kayak apa tuh Kak? Ya otak aja sih. Kayak yang tumor-tumor yang ada keganasan kan diambil juga kan. Terus kayak panik. Terus karena kan memang otak itu kadang kalau dia tuh lebih sensitif dibanding yang lain. Kalau dia sedikit bengkak langsung bisa kayak setengah bangun gitu loh. Ya Allah, takut. Sumpah gue juga tegang. Terus itu dia pasiennya gini, kakinya gitu. Terus aku, dok gimana dok? Panik. Terus dokter santai, panggilin coba dokter anestesinya. Iya. Dok itu dok bangun. Panik tapi ya panik banget lah. Ya, cuman ya apa ya mungkin itu udah biasa, tapi buat aku karena pertama kali dan orang bangun cuy kayak oh ternyata besok besok oke dok. Udah bisa gitu udah. Aku tuh selalu penasaran. Aku kadang-kadang sering bilang gini kan kayak kita tuh kan penyanyi, kalau penyanyi falas-falas dikit kesalahan dalam pekerjaan kan dimaklumi. Tapi kalau dokter itu kan megang nyawa orang. Sama sekali nggak dimaklumin sih. Makanya kayak itu otak senggol yang nggak apa-apa sedikit aja otaknya bisa macam-macam kan kejadian. Iya. Berarti emang harus seteliti itu ya Kak. Kesalahan dikit aja tuh di medis tidak bisa ditoleransi sih. Makanya sekolahnya lama banget. Itu dia makanya bikin aku kayak oke, sebenarnya kita harus rebahan coba switch dulu ke entertainmentnya gitu. Lebih ke musik karena kalau jadi dokter tuh kan aku nyerap energi orang kan. Iya, benar. Mereka datang dengan masalah berbeda, keluhan berbeda. Aku nggak bisa dong ngeluh balik. Bu, aku juga bu capek gitu ya. Jadi aku serap, aku jadiin lagu. Jadi aku keluarinnya lewat aku bermusik. Oh, gitu. Baiklah, dari pasien-pasien yang datang dijadiin lagu. Iya. Jadi pasien atau jadi teman-teman kan? Gitu. Pernah digenitin gak sama pasien? Pernah sih, nggak mungkin nggak pernah. Maksudnya nggak cuma aku, kayaknya semua dokter pernah aja sih. Diapain Kak? Pokoknya aku kalau udah jadi dokter, aku akan jadi profesional gitu loh. Kalau aku ya. By the way, kalau jadi dokter make upnya gini gak nih? Enggak dong sayang, nggak make upan. Karena mager, ini kebutuhan kamera. Tadi pas kita make up berdua kayak, aduh mager banget. Aku nggak pakai make up, tapi tetap aja orang kenal ya. Iyalah kenal, maksudnya tapi lebih ke aku pikir nggak akan kenal ya, apalagi sekarang pakai masker apa tetap aja notice gitu. Digenitinnya gimana tuh jadi? Paling kayak gini kayak dok, iya ngerti gak sih kayak orang genit kayak dok saya sakit ini, tapi dia senyum-senyum gitu yang baik-baik aja kan. Okay. Ya terus mulai handphone nih, dok. Handphonenya nggak boleh dipakai, nggak boleh ngerekam ya. Coba lihat di sini peraturannya, bla bla bla. Kalau mau foto nanti di luar setelah ini kataku. Galak. Jadi karena kalau nggak digituin mereka setelah aku gituin, mereka nimbalin apa ya dok? Aku tetap balas dengan serius gitu loh, dengan
hidup profesional Bisa aja. gitu ditahan-tahan kebobrokan yang selama ini ada. Karena justru aku nggak tahu ya, kayak otomatis gitu loh. Kayak ketika aku udah pakai setelah dokter tuh udah kayak otomatis ke riset aja aku jadi profesional. Nggak tahu itu kayak otomatis, mungkin karena kebiasaan sekolahnya di latihan dulu kan gitu terus, jadinya kebiasaan. Udah dari situ baru dianya oh iya dong, udah jadi bener gitu. Jadi Baiklah, karir tuh udah amat sangat apik banget ya. Kayak jadi penyanyi iya, jadi dokter iya. Kok percintaan gimana ya? Takut gak? gimana Takut kalau gak? Gea? Kalau Gea tuh gimana? Aku juga takut. Iya makanya. Iya. Gimana nih sekarang? Sekarang aku gimana? Karena yang di oke aku sebenarnya udah tahu Nah, ceritanya. aku juga udah tahu iya, banget. makanya kan dulu sempet lama banget kan pacaran Bener. gitu. Itu harus kandas. itu kandas. Itu selalu aku apa ya? Pokoknya setiap aku lagi sama orang biasanya jadi lagu kan. Jadi Bener gak sih? iya banget, iya banget. Ya kan gitu. Itu yang itu sama orang itu jadi lagu yang mana nih? Kalau Mirror Mirror on the Wall itu kan lagu tentang diri sendiri. Betul. Berarti kan itu lagu aku sendiri kan. Sebelumnya kan Endless Loop. Oke. Oh, sih. yang itu Iya. berarti. Dan lagu-lagu sebelumnya kayaknya masih orang itu sih, masih orang yang sama. Tapi ya aku sih selalu berterima kasih ya kepada mantan. Karena udah jadi lagu. Karena pasti ada hal yang bisa kita dapetin gitu. Oh pasti dong, apapun ya, pasti jadi pelajaran. Nggak bisa dibahas kan yang itu. Oh, mau bahas apa? Oh serius bisa? Iya kan kita kan diskusi Iya sih, kan. kayak kenapa kandas? Itu udah berapa tahun? Mohon maaf, udah kayak kredit rumah. Berapa tahun ya? 5, 7? 8 tahun. Udah dapat 2 kredit rumah ya kan? Makanya 8 tahun. 8 tahun. Lama kan? Terus putus. Pelajaran paling banyak kalau tapi. Putusnya kenapa nih? Putusnya karena ya mungkin kita berkembang. Cuman ada hal-hal yang ternyata makin lama nggak bisa dipaksain. Oke. Gitu sih intinya. Jadi Baik. apa ya, lebih ke mungkin dia mengharapkan aku seperti apa, akunya nggak seperti itu, akhirnya ya udah sing-sing aja. Mohon maaf, 8 tahun pacaran rasanya apa nih? Rasanya kayak cicilan rumah selesai. Terus putusnya gimana nih rasanya? Putusnya ya pasti ada lah masa-masa galau yang kayak broken banget ya, pasti ada sih. Cuman kayaknya karena aku udah lebih gede sekarang dibanding kalau zaman sekolah kan kayak dunia aku hancur. Tapi jujur 8 tahun aku tuh gak pernah selama itu. Makanya Emang kamu paling lama berapa tahun? Dua Dua. doang. Oh iya. Oh iya 2 tahun. LDR itu LDR. Oh, LDR. Paling lama 2 tahun. Kalau LDR. sekarang sih nggak ada yang dekat. Tapi Kalau sekarang banyak banget yang deket. Banyak. Seperti tetangga gitu. Terus juga kakak sekarang deket sama kamu. Kalau aku juga nggak ada sih. Nggak Aku ada. deket sih banyak juga. Aku yang dekat banyak gitu kan. Tahu banget. Cuman sekarang kayaknya yang lagi ramai dibicarain kayak apa? Apa tuh? Banyak kayak aku banyak sering kayaknya aku punya teman. Punya teman. Ini kayak Yang permasalahan percintaannya adalah berbeda agama. aku juga punya teman tuh. Kita punya teman ya. Aku punya teman. Aku juga punya. Sial. Jadi emang issues banget. Aku tuh banyak ketemu orang yang kayak kata-kata tadi Kayak temennya kamu itu kan. bener temennya aku iya itu. kan? Iya bener. Temennya kamu itu lebih lama sih daripada temennya aku. Temen aku juga lebih lama daripada Masa temen sih? kakak Baru kayaknya. tahu. Oh iya. Hah? Coba tanya deh ke teman kok gimana nanti kita tukar cerita lah. Beneran, ini beneran teman aku. Iya beneran teman aku juga. Nah, jadi emang gimana sih Kak rasanya? Pernah nggak? Jujur aku nggak pernah. Aku cerita lagi. Yang teman aku ini, dia ini tadinya bener-bener ini temen aku ya, temen aku kan. Terus dia bilang gini, aku tuh nggak, kata temen aku ya, aku tuh nggak akan pernah kebayang karena buat aku tuh harusnya dari awal enggak gitu. Oke. Karena dia tuh punya kakak sama juga terjebak oleh Tuhan memang satu kita beda.
Gimana? Terus jadi kayak dia pikir enggak lah kakakku doang, nggak tahu kesambet apa deketin terus sama yang berbeda ini. Gitu. Tapi emang biasanya gitu Kak. Tapi ada yang sefrekuensi banget kata temen aku juga gitu. Katanya justru dia malah lebih berkembang jauh setelah kenal sama yang beda. Luar biasa banget ya temen Kakak. Keren banget loh. Oh my God. Perbedaan ini membuat sebuah kemajuan yang sangat luar biasa loh. Betul. Nah kalau Kakak sendiri setuju nggak pacaran berbeda agama? Wah berat ya. Kalau karena aku kan deket banyak orang, gimana kalau menurut temen aku itu? Iya, coba kita telepon apa teman Kakak? Boleh, sebentar aku telepon. Aku chat ya? Iya, chat coba. Kira-kira teman Kakak tuh setuju nggak kalau pacaran? Oke. Iya. Oke, jadi gini kata teman aku. Gimana tuh? Kata teman aku, tadinya dia sangat tertutup sama segala sesuatu yang berbeda ini. Jadi dia lebih saklek gitu loh tadinya. Tapi justru setelah mengenal orang dan jadi kenal juga nih sama teman-temannya yang dekat sama dia, justru dia malah terbuka pikirannya. Terbuka seperti apa tuh? Terbuka maksudnya lebih kayak ke ternyata tadinya nih dia mikir kayak dia tuh cuma mau temenan sama yang lingkungan dia, nggak mau temenan sama yang mungkin punya perbedaan banyak banget. Tapi justru teman-temannya dia ini terbuka banget. Jadi kayak ternyata teman itu bisa sama siapa aja loh. Kayak gitu-gitu. Terus banyak dia jadi akhirnya dapat ilmu juga nih dari teman-temannya, dari ilmu kehidupan lah, ilmu kerjaan segala macam gitu-gitu. Jadi kayak saling tuker insight gitu loh. Jadi tapi kalau buat aku aduh bingung. Untuk kedepannya temen aku iya percaya kita. Temen aku ini bilang kayak masih jadi misteri aja kalau buat teman aku. Jadi dia nggak tahu sih bisa bilang iya apa enggak, tapi yang jelas dia sedang mencari tahu kayak harus gimana, harus apa. Kalau menurut temennya dia gimana? Menurut aku aja, nggak usah menurut teman aku, menurut aku ya. Ini benar menurut aku. Jangan main api. Wow, jangan main api. Bujanan. Jadi gini. Kalau menurut aku. Menurut aku ya. Jadi orang-orang boleh bebas banget berpendapat kayak gimana pun gitu. Banyak teman aku yang sampai nikah beda agama, pacaran beda agama. Tapi aku sejauh ini aku nggak bisa. Aku tidak bisa sama yang beda agama. Karena even pacaran nih nggak bisa. Kalaupun harus pacaran, kita udah harus sama-sama tahu ini kita endingnya sudah tidak mungkin gitu. Harus gitu. Makanya kalau aku akan selalu bilang di awal tentang segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi. Betul. Jadi kayak di depan aku udah akan tapi bilang. Yang pasti udah ada bahasan itu sih dari awal biasanya. Iya harus kan. Harus. Ya? Aku pernah sama yang beda agama. Sumpah. Aku pernah yang beda agama. Jadi aku udah bilang dari awal, ini tidak ada kemungkinan nih, kita tidak ada masa depan, tidak akan ada nih jalan untuk kita bersatu kecuali kamu masuk Islam gitu. Tapi aku tidak akan memaksa kamu untuk berpaling dari Tuhanmu. Asik. Jadi karena aku nggak akan maksa kamu buat ngikut aku, yang sementara aku tidak bisa nih sama orang yang beda imannya. Kita harus tahu sampai di suatu titik kita harus pisah. Kamu harus rela, kamu harus ikhlas gitu. Makanya kalaupun pacaran beda agama dari awal tuh udah harus dipersiapkan, udah nggak mungkin ada masa depan nih. Benar sih. Kayak gitu kan Kak. Keren gitu. Banget, gila dewasa banget deh. Karena gini Kak, kalau misalnya ngejalaninnya nyaman, itu tuh somehow juga ngebantu kehidupan kita juga nggak sih? Kalau kita punya pacar yang bisa support kita, punya pacar yang bisa berkembang bareng gitu kan, menutup kemungkinan. Tapi untuk menuju ke jenjang pernikahan itu masalah lain. Karena jujur, kalau aku tidak direstui sama mama aku, tidak direstui sama keluarga aku bisa menentang. Tapi masalahnya urusannya udah sama Tuhan. Iya sih, udah bukan sama keluarga lagi. Tapi aku yakin semua yang pernah merasakan perbedaan agama pasti juga diawali dengan hal seperti itu kan. Pasti udah ada obrolan mengenai. Pasti udah ada. Iya, gitu. Nah, makanya aku kadang-kadang mikir orang-orang yang sampai lanjut ke tahap. Iya itu keren. Gak tau sih kayak aku kadang salut juga kayak gimana cara mereka
mungkin nanti next kita akan undang Iya, yang sudah senior, berpengalaman betul banget, gitu. di antara percintaan beda rumah. Iya, iman berarti ini. tapi kalau misal kata teman kakak kan ini masih misteri ya. Masih misteri sih gitu. Tapi maksudnya sama karena kan nggak mungkin bisa mengkhianati Tuhan masing-masing ya. Betul. Tapi pasti udah ada obrolan sih dari awal, kata temen aku sih. Betul. Tapi kayaknya semuanya gitu deh. Pasti awalnya udah ngobrol gitu gak sih? Tapi kakak setuju nggak kalau orang pacaran beda agama nggak apa-apa? Pacaran. Kalau pacaran mah nggak masalah. Nggak Yang kamu boleh. bilang kalau Iya, pacaran nikah. tuh nggak masalah. Cuman kalau mau yang lebih jenjang lebih tinggi lagi ya, lebih serius lagi misalkan, itu adalah ujian yang susah loh. Jadi aku sih belum tahu bisa bilang iya apa enggak karena aku belum. Maksudnya aku belum pernah ada di tahap itu Iya, kan. baik. Gitu maksudnya. Tapi emang ada sedih-sedihnya sih kak. Kalau Gimana? misalnya mau makan gitu kan berdoa yang satu begini. Satunya gini. Tapi gimana kamu kayak kalau ngelihat yang kemarin itu misalkan ya pas lagi berdoa tuh gimana kayak gimana sih apa perasaan? Sedih banget. Sedih banget ya? karena guys sejauh itu guys halangan kita dindingnya tebal sekali gitu. Bukan cuma LDR yang benar-benar Iya kayak sih. misalnya Sabang sama Merauke ya terbang aja gitu. Iya Enggak sih. gitu. Gitu. Oke lah sekarang kalau misalnya nih ada gila-gilanya, kalau ada gila-gilanya, misalnya ada cowok yang mau sama kita, terus murtadlah dia, masuklah dia ke agama kita. Emang sanggup ngadepin tuh satu keluarganya yang bakalan meme gitu? Tapi kalau ada gimana? Kalau dia siap untuk ikut kamu, kamu tipe yang defend nggak? Maksudnya kayak, oke kalau aku, Akhirnya kalau kamu bukan teman kalau kamu. aku misalkan ada yang siap gitu ya ikut, aku sih bisa. Maksudnya aku tipe yang bodo amat kan orangnya. Asal betul. aku bahagia, dianya bahagia. Betul. Ya aku sih nggak peduli apa yang orang bilang. Kalau aku, Kalau kamu? selama dia memang pindah sama Tuhan. Iya itu harus. Iya buat Tuhan. Jadi jangan dia pindah karena aku doang. Iya. Karena kalau dia pindah terus cuman karena aku doang, dia nggak akan bisa ngebimbing aku juga kak. Itu gitu. sih. Ya kalau mau belajar bareng-bareng. Belajar kan? bareng-bareng. Dari nol ya kakak. Oh, dari gitu. nol kakak kayak isi bensin ya kakak. Iya. Tapi ini menurut kita. Menurut ya, kita, guys. jadi ini kita nggak memaksakan apapun. Dan ini gitu. pun bebas kayak teman-teman bisa beda juga nggak apa-apa pendapatnya itu. pendapat it's okay orang banget. beda-beda kan emang Betul biasa. banget. Ini kalau aja. kata kita. Gitu ya, oke. Sabar ya temennya Kak Indah. Iya, sabar juga ya untuk temennya kamu juga salam. sabar ya. banget gitu. Oke, kita berpindah ya dari Yap. situ, dari hubungan yang beda agama kita ke hubungan yang backstreet diem-diem. Dengar nggak gosip yang lagi rame ini, Dispatch lagi spill sana sini, idol-idol yang berkencan, yang dating, yang tiba-tiba muncul menikah. Menurut kakak gimana tuh? Aku ngerasa kayaknya industri di sana tuh udah mulai makin ingin nunjukin kalau yuk gak apa-apa yuk dating tuh biasa aja. Oke, Kalau menurut aku ya udah mulai lagi ke situ. Zaman dulu yang SNS sedih kan juga mereka banyak banget dating sama siapa kan. Nah makin kesini tuh makin wah benar-benar makin di strict, nggak boleh. Sampai sekarang kayaknya ada 2 orang, yang terakhir kan Bobby juga menikah ya kan. Terus Joy juga ke spill. Terus dating sama crush gitu Betul. yang tidak disangka-sangka kan. Terus sebelum Bobby pun ada Chen juga yang udah spill duluan. Cuman ya gitu, kalau menurut aku tuh aku nggak ngerti kenapa, ya mungkin teman-teman bisa jawab ya di bawah kayak kenapa kalau Chen jadinya banyak di hate sama orang. Betul. Kalau Bobby nggak di hate, aku nggak ngerti apakah mungkin Bobby yang kedua setelah Chen, karena Chen kan mungkin yang pertama jadi orang masih kayak kaget gitu. Kenapa terus bisa seperti ini gitu kan. Terus sekarang Joy aku seingat aku sih nggak begitu banyak yang hate karena crushnya fansnya Crush ini lebih open minded karena mungkin dia lebih ke singer songwriter ya, bukan idol. Mungkin yang rada keras itu garisnya lebih ke yang idol kali karena mungkin. banyak juga fans-fans yang menganut bias is mine. Iya, kamu kan sebagai yang suka Korea, kamu menganut yang mana, Ge? Karena aku udah bersuamikan Jin, jadi aku tuh sebenarnya kepengen Jin tuh bahagia. Kalau misalnya dia ada cewek juga nggak apa-apa. Aku doakan kebahagiaannya meskipun ceweknya itu aku. Kalau misalkan Tidak mau. kalau misalkan apa nih tuh? sebagai ARMY ya, suatu saat ada artikel mengenai Jin dating sama someone.
Kamu bakal gimana? Apa perasaan kamu? Aku akan jadi pelakor. Serius? Gak apa-apa. Benar Gak apa-apa. Yakin. Gak akan gimana-gimana. Akan gimana-gimana sih pasti ya. By the way, Jin tahu gak sih aku hidup kan? Gak tahu sih ya. Kita tanya. Gimana kalau kita DM? Gak apa-apa, aku fair banget. Jadi kalau misalnya bias aku mau punya pacar, ya gak apa-apa. Namanya idol tuh manusia, tolong di normalize. Idol tuh bukan cuma milik fans-fansnya semata. Mereka juga mereka juga pengen punya pacar, kebahagiaan sendiri gitu kan. Benar banget. Jadi nggak apa-apa. Terus kayak tadi yang kakak bilang, kenapa Chen itu pengaruh juga nggak sih, fansnya tuh juga semilitan bisa jadi, dan juga pengaruh itu yang pertama gitu. Cuman yang paling bikin aku sedih tuh, kenapa kalau ada idol yang ketahuan dating tuh mereka harus sampai minta maaf gitu. Iya, aku juga gak ngerti. Hey, dia gak punya hak untuk minta maaf sama siapa-siapa. Betul. Kayak itu bukan salah dia, men. Iya cuy, kayak kalau aku ngerasa malu banget. Misal nih satu saat ya Taeyong nih dating, terus dia minta maaf tuh aku ngerasa malu loh. Kayak apa haknya aku untuk dapetin maaf dari dia? Bahkan dia aja nggak tahu aku siapa. Betul, iya nggak sih? Aku ada dia nggak tahu. Jadi kayak buat aku, kayak kenapa aku mikir gini, karena inget gak yang waktu Chanwoo sampai nangis dia bilang mau nikah. Itu sedih banget. Itu banyak cuman dari satu idol yang berani speak up loh. Pasti banyak dong yang lain-lainnya yang mungkin lebih pengen juga. Sedih banget. Dan itu banyak banget loh kak yang fans-fans yang tahu idolnya dating terus tiba-tiba malah langsung jadi haters malah. Wah, banyak di balik banget. itu. Oh itu parah sih. Jadi jangan ya di normalize ya. Normalize idol dating aja, nggak apa-apa. Nggak mesti harus dispatch dulu kan yang ngasih tahu. Maksudnya kalaupun dispatch ngasih tahu ya udah, bukan berarti jadi kayak kok nggak gitu. Ya udah gitu ya, mungkin ada kalian mungkin emang pengen punya privacy aja, kecuali dia memang kayak santuy lah, speak up dah gue kayak Bobby gitu kan, sebelum di reveal sama dispatch ya gak apa-apa juga. Pokoknya tugas kita sebagai fans, sebagai anak fandom itu mensupport karya-karyanya. Betul, dan gitu apapun kan yang dia lakukan, karena kan yang penting yang utama tuh kebahagiaan ya. Tapi kalau Kak Indah sendiri kalau punya pacar backstreet atau di spill? Kan ke K-pop-K-popan nih ibu. Bener, enggak sih. Kalau aku dulu, aku tipe yang suka privacy. Bukan karena aku mau nyembunyiin, enggak. Dulu tuh awalnya pas pertama kali banget aku ada di dunia entertainment ini, aku tuh nggak suka ditutup-tutupin. Aku sampai manajer aku yang bilang nggak boleh ya, kamu punya pacar harus nggak boleh kasih tahu, keluarga juga nggak, kalau bisa jangan ada yang tahu gitu. Aku nanya, aku sampai marah, aku sampai nangis, kenapa harus kayak gitu? Sampai akhirnya yang waktu dulu yang udah lama ini kan itu aku keep sampai baru putus lah. Maksudnya aku baru berani bilang ya udah selesai ya, maksudnya aku nggak mau nutupin itu kan. Itu pun pada akhirnya aku tahu, jadi pernah ada yang nyerang mantan aku di media sosial. Oh wow. Dan, wah gila banget, udah kayak death threat gitu-gitu juga. Dan itu jadi nyerang mental aku juga ya jadinya, karena kayak gila aku jadinya bisa melukai orang lain loh kayak gini. Makanya aku jadi paham, oh jadi kalau misalkan kita ada di dunia ini dilindungin tuh bukan berarti apa ya, cara kita melindungi orang-orang sekitar kita tuh ya dengan punya privasi itu. Gitu sih. Kamu gimana, Gen? Aku mau nanya bucket listnya Kak Indah aja deh kalau gitu. Kita lihat seorang Kak Indah Kus yang sepertinya sudah punya segalanya. Jatuh dia, Dir. Sudah punya segala. Masih ada nggak mimpi-mimpi kakak yang belum tercapai yang ingin sekali? Aduh pastilah, ya ampun masa nggak ada. Semoga bisa dilihat. Pakai nama dulu ya. Bebas, namanya di bawah, di samping sign juga tidak apa. Oke. Jadi dokter udah, jadi penyanyi udah, jadi CEO udah. Punya konser sendiri, amin. Ini amin banget. Punya konser yang gede. Bismillah, semoga hidup bahagia. Simpel banget bunda. Enggak sesimpel itu. Hidup bahagia tidak semua orang. Kakak bahagia nggak sekarang? Bahagia. Gimana ya, itu susah sih. Sama, aku juga bingung kalau ditanya aku bahagia apa enggak. Banyak kan enggaknya, meskipun harus bersyukur iya kan. Ya masih struggling lah untuk mendapatkan kebahagiaan. Betul. Aduh apa ya, bingung. Ke-spill dating sama Teong. Itu sih.
Iya, apa ya satu lagi? Apa aja, sok bebas. Punya kantor buat apa tuh? Buat IK Company. Amin. Semoga agensinya makin gede. Amin, amin, amin. Terus banyak menghasilkan artis-artis. Kita Yeay. kasih lihat ke kamera. Ini dia. Warnanya biru, seperti outfitku hari ini. Agur. Ini yang ini aja, yang ini. Yang kanan aja. Oh, ini. Nah, oke. Yeay, kakak, thank you banget udah main ke Magelang. Thank you, ya ampun. Senang banget. Besok aku dobrak lagi nih. Boleh banget. Please sering-sering ya. Ntar sering-sering review akhlak. Betul. Ntar next time kita review akhlak siapa kek. Yuk, ya boleh kan? banget, boleh. Kak, makasih ya. Makasih banget ya, banget. Aku Beb. senang banget akhirnya kita kesampaian nih akhirnya setelah janjian berapa kali gagal terus. Bener. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ketemu di episode podcast berikutnya. Bye bye.